di channel Aman Teknologi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjabarkan mengenai SQL tutorial, yaitu kondisi perulangan. Yang sudah kita pahami di SQL tutorial itu ada beberapa kondisi yang harus kita pelajari. Yang pertama itu adalah percabangan, yang kedua itu adalah perulangan. Lalu apa sih kondisi perulangannya itu? Di dalam kondisi perulangan kita mengetahui ada dua statement. Ada dua statement yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah for loop. For loop itu adalah menggunakan while loop. Lalu kedua itu kursor. Tapi di sini saya membagi for loop itu menjadi dua bagian. Jadi ada yang for loop statement biasa. Lalu yang kedua itu ada for loop break dan continue statement. Jadi di dalam for loop yang sudah nanti kita pelajari ini, di situ ada yang namanya query, break dan continue. Yang pertama itu for loop tanpa break dan continue. Yang kedua itu for loop dengan break. Yang ketiga for loop dengan continue. Yang ketiga itu kondisi perulangan dengan menggunakan kursor statement. Di sini saya sudah membuat salah satu contoh sintaks query yang nanti kita coba pelajari. Di sini adalah for loop statement. For loop statement saya mendeklar sebuah integer flag dengan tipe data integer, lalu dengan batas satu lagi declare data dengan batas flag bernama tipe data integer juga. Lalu saya set di sini batas flagnya dengan nilai 10. Lalu saya loop di sini looping sampai hasilnya lebih kecil sama dengan 10. Ini for loop statement. Lalu ada lagi for loop break. For loop break ini adalah query for loop statement yang di dalamnya ada inisialisasi dari break. Break itu yang kita tahu adalah berhenti atau istirahat di situ. Yang ketiga ini for loop continue. Sebenarnya for loop continue ini hampir sama dengan for loop statement biasa, tapi di for loop continue ini yang jadi masalah kita bisa menggabungkan antara pada saat kita menggunakan for loop break, kita akan menjalankan juga menggunakan for loop continue di sini. Jadi for loop continue ini kepakai apabila kita menggabungkan antara for loop break dan for loop continue. Oke. Yang terakhir ini adalah kondisi perulangan kita menggunakan kursor. Jadi pada saat teman-teman belajar mengenai kursor statement, yang harus diketahui pada saat pembuatan kursor statement itu teman-teman harus mempunyai declare table kursornya yang pertama, yaitu setelah declare jangan lupa membuat atau sintaks open table-nya, open table kursor. Ketiga di sini sudah mulai posisi untuk looping itu dengan fetch. Jika fetch-nya itu nilainya masih ada, dia akan masuk ke dalam kondisi perulangan ya sampai nanti posisinya selesai. Itu teman-teman masuk di sini untuk close kursor. Terakhir deallocate kursor. Jadi step by step ini yang harus dipelajari pada saat teman-teman belajar menggunakan kursor. Oke. Nah, ini adalah kondisi dari penggunaan kursor. Ini adalah tipe data sintaks yang saya buat untuk percobaan menggunakan kursor. Oke, untuk langsung kita praktek, kita buka SQL servernya. Nah, di sini saya ada yang namanya DB tutorial SQL. Oke, kita coba new query di sini. Teman-teman di sini jangan lupa kita contoh di sini kan ada declare integer flag. Oke, kita tulis di sini declare integer flag integer. Lalu bawahnya tadi ada declare batas flag integer. Nah, di sini saya mengeset batas flag menjadi 10. Oke. Lalu di dalamnya itu set
integer flag sama dengan 1, saya while di sini. While integer flag lebih kecil sama dengan batas integer flag bagian print. Sini saya print integer flagnya. Nah, lalu di sini inisialisasi lagi pada saat sudah di print, kalian harus set integer flag sama dengan integer flag ditambah 1. Oke, kita jalanin query-nya. Seperti ini teman-teman. Kenapa di sini dari nomor 1 sampai 10, 10-nya keluar? Karena di sini lebih kecil sama dengan. Tapi kalau kita menggunakan lebih kecil saja, otomatis yang keluar 1 sampai 9. Nah, bisa juga kalau misalnya integer flag-nya ini kita buat dari 0. Nah, ini akan keluar semua sampai nilainya ada 9. Seperti itu. Oke, ini adalah praktek kita untuk mencoba menggunakan for loop statement. Lalu kita coba menggunakan for loop statement break dengan data ini juga. Di sini saya modifikasi di while-nya, while integer flag lebih kecil sama dengan print integer flag. Lalu di sini ada if integer flag sama dengan 5. Saya gunakan di sini if integer flag sama dengan 5. Saya break di sini. Lalu saya set. Oke, kita jalanin di sini. Oke. Kenapa cuma sampai 5 yang keluar? Karena di sini kita break. Kita anggap selesai, kita anggap istirahat di 5 ini. Bisa pada saat 1 pun kalau kita anggap di break sini kita ganti 1, pasti otomatis pada saat 1 sudah selesai. Karena sintaks break ini. Oke, itu adalah penggunaan kondisi dari for loop untuk ada sintaks break. Yang terakhir kita coba untuk menggunakan for loop continue. Sama kita modifikasi juga. Yang tadi ini batas flag 10, integer 1, while lebih kecil di set lagi di sini. Nah, ini setnya kita rubah ke atas. Oke, set. Lalu if integer flag sama dengan 8 continue. Continue print integer flag. Kita jalanin F5. Nah, ini akan keluar semua. Kenapa di sini integer flag sama dengan 8 tapi sampai 11? Karena di sini ngitungnya, karena saya set di sini integer ini adalah sebuah eksekusi pertama ditambah 1. Jadi di sini total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di sini. Karena apa? Karena di sini batas flagnya 10. Jadi ini akan jalan sebanyak 9. Nah, apa jadinya kalau ini kita ganti 20. Ini akan lebih banyak lagi continue-nya. Seperti ini teman-teman. Di sini adalah perulangan dari 20 kali. Oke, sampai situ kita coba belajar for loop. Nah, yang terakhir kita coba belajar mengenai kursor. Oke, kursor di sini. Kita coba lagi. Di sini saya sudah membuat yang namanya table master product. Oke. Bagaimana sih pembuatan kursor? Kita pertama yang harus kita pahami itu adalah di sini ada yang namanya declare. Oke, di sini saya declare kode produk seperti
sintaks kita di sini varchar 20, lalu declare lagi nama produk, saya gunakan varchar 50, lalu di sini declare kursor produk sebagai kursor dari select kode produk, nama produk from master produk. Oke, sudah saya open di sini seperti tadi step by stepnya. Saya open kursor, nama kursor produk, lalu saya fetch ini ada kondisi loopingnya, fetch next from dari kursor produk, lalu saya masukkan ke dalam parameter yang saya buat. Jadi parameternya saya buat tadi kode produk, nama produk, lalu saya looping di sini. Well, fetch array, fetch status sama dengan 0, lalu begin, saya print kode produk, lalu saya fetching lagi, fetch next from kursor produk into kode nama n, lalu saya close kursor, nama kursornya, yang terakhir adalah deallocate kursor produk. Nah, seperti ini kita coba jalankan. Nah, keluar seperti ini teman-teman. Nah, jika teman-teman mau mengganti seperti data grid, itu printnya ini diganti aja menjadi select. Oke, itu adalah kondisi perulangan yang nanti kita coba bisa gabungkan di dalam satu store prosedur maupun di dalam sintaks SQL. Oke, seperti itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam Alman Teknologi.